dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan saya sebagai kelompok moderator sekaligus moderator dari presentasi dari kelompok 3 yang dimana saya sendiri bernama Ahmad Wali dan rekan saya di samping saya bernama Asis Yanisi, yang kedua Irna Raseniati, dan yang ketiga adalah Putri Setiaati. Ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, itulah yang disebutkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kita memimpin diri sendiri, memimpin bumi yang kita bijaki ini. Kepemimpinan sendiri adalah merupakan proses di mana individu mempengaruhi. Seorang pemimpin harus mempengaruhi kelompoknya atau suatu organisasi harus mempengaruhi, di mana organisasi setiap individu itu harus patuh kepada seorang pemimpin untuk mencapai bagaimana tujuan dari suatu organisasi tersebut. Manajerial, kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan sendiri itu merupakan di mana pemimpin itu menekankan pada proses perilaku setiap individu yang di dalam suatu organisasi tersebut, yang dimana yang berfungsi dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi atau menginspirasi dari setiap anggota dari suatu organisasi tersebut, baik secara individu atau secara kelompok. Dan manajemen, apa itu manajemen? Manajemen sendiri merupakan pengorganisasian atau pengintegrasian semua sumber daya, yang dimana melalui proses perencanaan, dimana manajemen itu harus ada untuk perencanaan. Rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan seorang organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini dibentuk bahwa di situ dibentuklah siapa pemimpinnya, siapa anggotanya, dan apa seksi-seksi di bidangnya. Dan pengarahan di sini yaitu di mana setiap individunya itu diarahkan, ditempatkan kepada masing-masing setiap divisinya dan berjalan sesuai dengan divisinya masing-masing. Dan pengawasan dalam manajemen itu harus diawasi, karena kalau tidak diawasi maka akan melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Di sini manajemen menghasilkan keteraturan dan konsistensi. Manajemen yaitu perencanaan dan anggaran, di mana perencanaan anggaran itu membuat rencana dan menetapkan jadwal kerja. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, pengorganisasian atau penetapan staf, yang tadi saya jelaskan, penetapan bagaimana membentuk struktur mulai dari pemimpin, wakil, sekretaris, bendahara dan sebagainya, dan divisinya, yaitu menyediakan strukturnya dan membuat penempatan kerjanya. Apa sih kerja seorang pemimpin, bendahara, sekretaris, dan divisinya masing-masing. Membuat sebuah peraturan dan prosedur. Bagaimana peraturan itu dibentuk, yaitu harus ditaati. Dan mengontrol atau memecahkan sebuah masalah. Ketika ada masalah, disitulah fungsi dari manajemen, harus dipecahkan bersama, yaitu diadakan sebuah musyawarah. Yang dimana disitu adalah mengembangkan insentif dan membuat solusi kreativitas. Bagaimana membentuk sebuah kreativitas dari setiap individunya, melakukan tindakan perbaikan, yaitu memperbaiki segala permasalahan-permasalahan yang ada atau membuat sebuah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam manajemen itu diperbaiki. Sini Mbak. Dan pergerakan, yang dimana menentukan arah visi ini. Bagaimana visi misi dari sebuah pemimpin tersebut, kemana arah yang nantinya akan dibawa seorang pemimpin untuk memajukan sebuah organisasinya, menjelaskan gambaran besar tentang organisasinya sendiri. Untuk yang ketiga, menetapkan strategi apa yang bagus untuk dilaksanakan untuk memajukan sebuah organisasi tersebut. Menyatukan orang-orang.
ya dimana ini adalah mengkomunikasikan tujuan, ya dimana setiap anggota dari setiap organisasi harus saling berkomunikasi, dimana ini akan menyatukan dan membuat sebuah kokoh dalam sebuah organisasi tersebut, mencari komitmen dan membangun tim dan koalisi. Di sini membangun tim dan koalisi, yaitu bagaimana seorang pemimpin harus mencari atau bekerja sama dengan organisasi lain untuk bagaimana menciptakan perubahan dalam organisasinya, di mana antara organisasi yang satu dengan yang lain pasti mempunyai perbedaan, dan di mana nantinya akan berkoalisi dan membentuk sebuah perubahan dan mencapai sebuah tujuan baru yang akan direncanakan oleh seorang pemimpin. Memotivasi dan memberi inspirasi. Seorang pemimpin harus motivasi, yaitu menginspirasi dan menyemangati anggota-anggotanya, mempercayakan pengikut dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, yang dimana setiap organisasi atau individu tersebut, seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana kebutuhan setiap anggotanya, kekurangannya apa aja dan apa yang dibutuhkannya. Oke, ini siapa yang membaca, siapa gitu ya? Ini nanti akan dibacakan oleh Mbak Asisten. Silakan kepadanya. Selanjutnya standar development dan sama leadership. Proses pembelajaran kepemimpinan yang memadai adalah selain mengetahui kompetisi yang dibutuhkan untuk memimpin organisasi, juga harus memahami bagaimana cara melakukan dan menumbuhkan kompetisi itu. Leadership intinya adalah kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Menurut M. Shafi Antonio leadership merupakan aktivitas yang paling berat karena merupakan menegakkan disiplin atas diri sendiri, merupakan aktivitas yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan juga menegakkan terus mengendalikan tiga mengenali mengidentifikasi diri yang sesungguhnya. Enggak. Kalau mau pindah sana, Mbak. Iya. Kesuksesan dalam memimpin diri dan mengatasi berbagai rintangan dalam memimpin diri sendiri akan membuka jalan bagi kesuksesan dalam kepemimpinan lainnya yang melibatkan orang lain. Terus ini leadership pembela. Pathfinding yang artinya mencari pandangan pembela yang betul. Directing, mengarahkan, yaitu mengarahkan ternak kepada pembelaan. Controlling, mengawasi, untuk mengawasi agar tidak terjadinya tersesat atau terpisah dari kelompok. Protecting, artinya lindungi dari hewan pemangsa dan pencuri.
dan keterampilan sekarang. Yang ketiga, ketekunan. Ketekunan adalah hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencakup karakteristik seperti inisiatif, urutan, dominasi, dan hasrat. Yang keempat, integritas adalah karakter kejujuran dan keterbukaan. Orang yang mampu pada sebulan fisik yang kuat dan memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka berarti memiliki integritas. Yang kelima, kemampuan bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi adalah kecenderungan pemimpin untuk mencari hubungan sosial yang menyenangkan. Pemimpin yang menunjukkan kemampuan bersosialisasi sangat ramah, terbuka, sopan, peka, dan diplomatis. Yang keenam, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Goldman menggunakan pendekatan yang lebih luas untuk kecerdasan emosional dengan menyatakan bahwa hal itu mengandung kumpulan kompetensi pribadi dan sosial yang termasuk kompetisi pribadi adalah pemahaman diri, keyakinan diri, kontrol diri, kehati-hatian, dan motivasi. Prinsip dasar yang dinyatakan oleh kampus ini adalah orang yang terbuka terhadap emosi mereka dan terhadap dampak emosi mereka bagi orang lain akan menjadi pemimpin yang lebih efektif. Pendekatan keterampilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ina Rosemary. Pendekatan keterampilan penggunaan mempunyai tiga keterampilan, yaitu keterampilan teknik, yaitu pengetahuan tentang dan keahlian dalam jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu. Hal tersebut mencakup kompetensi dalam bidang tertentu, kemampuan analisis seperti apa yang terjadi di organisasi tersebut, terus bagaimana kita menganalisis agar masalah tersebut terselesaikan, dan kemampuan untuk menggunakan peralatan serta teknik yang tepat, yaitu di mana kita bisa menggunakan peralatan yang ada di sebuah lembaga atau organisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan benar. Terus keterampilan manusia. Keterampilan manusia adalah pengetahuan tentang dan kemampuan untuk bekerja bersama orang. Hal tersebut mengungkapkan kemampuan yang membantu pemimpin untuk bekerja secara efektif dan mengikuti rekan kerja dan atas dengan mencapai tujuan organisasi. Keterampilan yang diperlukan. Nah, keterampilan pada manajemen puncak, teknik itu lebih rendah daripada manusia dan konseptual, karena manajemen puncak itu lebih mementingkan ke konsepnya itu balapan dan kemanusiaan. Terus manajemen menengah. Manajemen menengah itu kita manajemen yang harus tahu tentang teknik, manusia dan konseptual. Dengan manajemen tingkat bawah, teknik dan manusia lebih tinggi daripada konseptual, karena konseptual lebih difokuskan kepada manajemen puncak dan manajemen menengah. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk bekerja dengan ide dan konsep. Seorang pemimpin dalam keterampilan konseptual merasa nyaman untuk berbicara tentang ide yang membentuk organisasi dan seluk-beluk organisasi. Keterampilan konseptual adalah kesah untuk menciptakan visi dan rencana strategis untuk suatu organisasi. Model keterampilan pada model kepemimpinan berbasis keterampilan menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan keterampilan memimpin serta kinerja pemimpin, di mana seorang pemimpin harus
Terdapat keterampilan melihat kepemimpinan sebagai kecakapan atau pengetahuan dan keterampilan yang membuat pemimpin yang efektif bisa mewujudkan. Menurut Rupert Sakora Bersih pada tahun 2012. Pemimpin untuk memecahkan masalah organisasi yang baru tidak bisa dan tidak terkoordinasi dengan baik, yaitu keterampilan agar pemimpin atau karyawannya bisa memecahkan masalah yang terjadi di lembaga atau organisasi tersebut. Dua, keterampilan penilaian kondisi sosial. Keterampilan ini merupakan kapasitas untuk memahami orang-orang dan sistem sosial. Secara konseptual, keterampilan penilaian sosial serupa dengan karya awal pada tahun 1955 tentang peran keterampilan manusia dalam manajemen. Berbeda dengan karya Pratt, Buffett, dan koleganya telah menjelaskan keterampilan penilaian sosial menjadi hal berikut. A. Pemahaman perspektif. Pemahaman perspektif berarti memahami sikap yang dimiliki orang lain terhadap situasi atau masalah tertentu. Ini adalah empati yang diterapkan untuk pemecahan masalah. B. Kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini merupakan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana orang lain di dalam fungsi organisasi. Kepekaan sosial berarti memahami kebutuhan unik, tujuan, dan pemerintah dari anggota organisasi yang berbeda. Seorang pemimpin dengan kepekaan sosial memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana karyawan akan merespon segala berubah yang diusulkan di dalam organisasi. Konsep fleksibilitas perilaku, yaitu di mana kapasitas untuk mengubah dan menghadapi perilaku seorang terkait dengan pemahaman akan perspektif anggota yang lain. Yang B. Kinerja sosial. Kinerja sosial mencakup banyak kompetisi kepemimpinan dengan didasarkan pada pemahaman akan perspektif karyawan. Pemimpin perlu mampu mengkomunikasikan visi mereka kepada orang lain. Keterampilan dalam persuasi dan mengkomunikasikan perubahan itu penting untuk melakukan hal ini. Ketika ada penalaran untuk perubahan atau konflik antar pribadi dalam perusahaan, pemimpin terus berfungsi sebagai penemang. Ya, contohnya. Kenalkan, nama saya Laila Putri Setiati. Pengetahuan adalah akumulasi informasi dan struktur pemikiran yang digunakan untuk mengelola informasi itu. Elemen individual. 4 elemen individual yang memberi dampak pada keterampilan dan pengetahuan kepemimpinan. A. Kepemimpinan. Kemampuan kognitif umum adalah kecerdasan seseorang, analisis umum, kapasitas pemikiran yang kreatif dan beragam, serta kemampuan ingatan. B. Kemampuan kognitif konkret adalah kemampuan intelektual yang dipelajari atau didapatkan. C. Motivasi adalah 3 aspek motivasi yang penting untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, yaitu 1. Pemimpinan harus bersedia mengatasi masalah organisasi yang kompleks. 2. Pemimpin harus bersedia untuk mengekspresikan dominasi untuk menggunakan pengaruh mereka. 3. Pemimpin harus sedia pada kegunaan sosial dari organisasi. Kegunaan sosial di dalam model
pada pengembangan keterampilan kepemimpinan. Contoh, keterbukaan, toleransi terhadap ambiguitas, keingintahuan atau dalam situasi konflik, sifat seperti keyakinan diri dan kemampuan adaptasi bisa menguntungkan untuk kinerja pemimpin. Kepemimpinan dibentuk dari dua jenis perilaku umum, yaitu perilaku tugas membantu pencapaian tujuan. Mereka membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Perilaku hubungan itu membuat pengikut merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, dengan orang lain, dan dengan situasi di mana mereka berbeda. Leadership skills, kisi-kisi kepemimpinan adalah model yang telah digunakan secara luas di dalam pelatihan dan pengembangan organisasi. Didesain untuk menjelaskan bagaimana pemimpin untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka lewat dua faktor: perhatian pada produksi dan perhatian kepada orang. Model ini menggambarkan 5 gaya kepemimpinan utama, yaitu 1. Otoritas, kepatuhan, 2. Manajemen konflik, 3. Manajemen yang lemah, 4. Manajemen di persimpangan jalan, 5. Manajemen tim. Kepemimpinan situasional menekankan bahwa kepemimpinan terdiri dari dimensi perintah dan pemberian dukungan, dan masing-masing dimensi itu diterapkan secara tepat di situasi tertentu. Pendekatan situasional digambarkan dalam model yang dikembangkan oleh Reinhardt 1985 dan Reinhardt et al. 1985 yang disebut sebagai model kepemimpinan situasional 2SF. Model ini adalah perluasan dan penyempurnaan dari model kepemimpinan situasional awal yang dikembangkan oleh Hersey dan Reinhardt 1969. Dinamika dari kepemimpinan situasional paling bisa dipahami ketika kita membagi model SL2 menjadi 2 bagian: gaya kepemimpinan dan tingkat perkembangan pengikut. Gaya kepemimpinan mengolah perilaku dari seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Hal itu mencakup perilaku perintah, membantu anggota kelompok mencapai tujuan dengan memberi perintah, mencapai tujuan dan metode evaluasi, menetapkan tempat waktu, menetapkan peran, dan menunjukkan cara mencapai tujuan. Perilaku perintah menjelaskan seringkali dengan komunikasi satu arah apa yang perlu dilakukan, bagaimana hal itu dilaksanakan, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan itu. Perilaku memberi dukungan, membantu anggota kelompok merasa nyaman tentang diri mereka, rekan kerja mereka, serta situasi. Contoh permintaan akan masukan pemecahan masalah, ujian, pemberian informasi tentang diri sendiri, dan aktivitas mendengarkan. Perilaku pemberian dukungan terutama terkait dengan pekerjaan. Ya. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Silakan barangkali audiens ingin bertanya, silakan. Apa yang dilakukan pemimpin jika emosi pemimpin tersebut lepas kontrol bisa menghadapi atau memberikan masalah di suatu perusahaan? Seorang pemimpin jika lepas kontrol atau emosinya itu kebebasan jika menghadapi atau yang mengendalikan atau menghadapi
sampaikan dalam presentasinya. Silakan. Nama saya Fitriani. Saya dari kelompok 1. Saya akan bertanya mengenai self leadership. Dari pertanyaannya, bagaimana sikap seorang pemimpin jika hasil yang diharapkan tidak sesuai target? Lagi gitu. Perkenalkan lagi, nama saya Fitriani. Saya dari kelompok 2. Jika ada suatu perusahaan atau organisasi, itu kan jika Anda diposisikan sebagai leader atau pemimpin, pasti dalam sebuah perusahaan maupun organisasi seringkali muncul adanya penolakan ataupun adanya konflik. Nah, Anda diposisikan sebagai leader atau pemimpin. Nah, bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa mengontrol atau mengatasi suatu permasalahan itu? Perkenalkan, saya Sakti Wulandari. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Yang pertama, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana seorang pemimpin, misal nih, seorang pemimpin menerima sebuah anggaran dari intinya organisasi. Contohnya di kampus, menerima sebuah anggaran yang minim dari atasan. Itu bagaimana cara seorang pemimpin atau sebuah organisasi mengatasi dengan misalkan mau bikin sebuah acara tapi anggarannya minim. Dan yang kedua itu, jika gaya kepemimpinan apa yang akan digunakan apabila Anda sebagai seorang pemimpin, yaitu gaya kepemimpinan otoritas atau otoriter. Saya dari kelompok 1. Dalam sebuah organisasi, bagaimana sebaiknya posisi seorang pemimpin dalam menetapkan strategi? Apakah melibatkan para anggota atau menetapkan sendiri, kemudian diberitahukan kepada anggota? Perkenalkan, saya Juliana dari kelompok 1. Saya bertanya, tadi kan menjelaskan mengenai seorang pemimpin itu harus lebih cerdas daripada bawahannya. Untuk di lapangannya, dalam sebuah contohnya aja dalam sebuah organisasi, ketika ada pemilihan ketua, contohnya pemilihan struktur lah, pasti kan ada ketua sekali dan bendahara. Dalam pemilihan ketua itu terkadang anggota itu pemilihnya nggak melihat dia itu kompetensinya itu mumpuni apa enggak kan biasanya. Itu bagaimana cara kalian ketika kalian menjadi seorang pemimpin tersebut, kalian dipilih tanpa mereka tahu kompetensi kalian itu seperti apa. Bagaimana sikap kalian dalam menyikapi hal tersebut? Ya itu ya, jadi tadi ada berapa? Ada 6 ya, 6 pertanyaan. 6 pertanyaan tadi yang nanti dijawab ya, tapi dengan tadi yang saya sampaikan juga ya, berkaitan dengan kelompok tadi, kelompok pertama ini kelompok yang 3 ya, yang masuk kelompok 3 nanti dijawab dengan data empiris dan data teoritis ya, dengan teoritis, kajian teoritis. Ini penting sekali. Nah, ini manfaatnya diskusi. Kalau misalnya tadi diskusi yang kelompok 1 kemudian bertanya dan dijawab selesai, nanti pertemuan yang akan datang kelompok 1 akhirnya merasa bahwa dia sudah selesai ya, tidak mencari, tidak menggali pertanyaan itu. Nah, maka dari itu presentasi disampaikan, pertanyaan ditampung, kemudian kita juga belajar untuk bagaimana menjawab pertanyaan yang sekarang ditanyakan.
untuk minggu depan, pertemuan minggu depan menjawab pertanyaan itu dengan bukti empiris dan kajian teoritis sesuai dengan kajian teoritis yang terbaru. Ini penting sekali sehingga diskusi itu terus. Ya, walaupun kita sudah maju ya, tapi karena harus menjawab pertanyaan, termasuk ini juga sama, ini sudah maju harus jawab pertanyaan. Ini nanti kelompok 2 ini kebetulan ada 2 anggotanya ya, tidak datang ya nanti untuk pertemuan minggu depan ini juga diskusikan lebih matang lagi supaya apa diskusinya nanti berarti minggu depan ada diskusi ya. Kalau ini penyampaian presentasi dan penampungan masalah yang harus jawab itu ya, jadi seperti itu. Jadi siapkan semuanya pertanyaannya, siapkan juga untuk jawabannya nanti minggu depan. Dan juga yang presentasi ya diskusikan dulu supaya presentasinya lebih bagus. Itu silakan ditutup dulu. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dari kalian. Untuk izinkan kami untuk menampung dari pertanyaan-pertanyaan kalian untuk mencari solusi dari pertanyaan tersebut. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terlalu banyak